Teologi sakral dan teologi kontekstual. Eliade menjelaskan mengenai yang suci dan duniawi. Yang suci berkaitan dengan aspek supernatural tentang sesuatu yang berada di luar alam, bersifat kekal dan memiliki substansi yang menjadi tempat terjadinya segala keteraturan dan kesempurnaan, serta menjadi tempat tinggal roh-roh nenek moyang, para dewa, dan ketentraman. Individu yang mengalami pertemuan dengan yang suci merasakan hadirnya sesuatu yang melampaui dunia ini dan belum pernah mereka alami sebelumnya. Sedmak mengemukakan bahwa terdapat interaksi antara teologi dan budaya. Teologi harus mengadaptasi ajaran Yesus dari konteks budaya asalnya ke dalam konteks budaya yang ada. Ia mengungkapkan bahwa di dunia ini tidak ada yang mengklaim adanya budaya Kristen universal. Teologi dan budaya setempat saling membentuk teologi yang kontekstual. Latu mengungkapkan bahwa dekonstruksi teks berteologi adalah pendekatan teologis yang tidak hanya bersumber dari kitab suci dan karya teolog-teolog lama maupun baru, melainkan juga terdapat dalam narasi komunitas sebagai teks yang hidup dalam kehidupan sosial. Teks itu sendiri lebih kompleks daripada sekadar tulisan di atas kertas. Berdasarkan pemahaman para pakar di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehadiran burung manguni berfungsi sebagai simbol yang penuh makna dalam tradisi adat Minahasa seperti yang diungkapkan oleh Eliade. Selanjutnya, menurut pandangan Latu yang menjelaskan bahwa teologi lokal bisa memberi nilai tambah pada kehidupan umat dalam berteologi di Indonesia, khususnya dalam konteks Minahasa. Burung manguni di tanah Minahasa. Penulis melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai budaya, pemimpin adat, akademisi, dan generasi muda. Mereka mengungkapkan bahwa masyarakat Minahasa, terutama kaum muda, mulai kehilangan pemahaman tentang cerita dan arti kehadiran burung manguni. Berikut adalah beberapa temuan dari lapangan. BT menjelaskan bahwa burung manguni berfungsi sebagai penanda bagi masyarakat Minahasa, terkait dengan berita baik maupun buruk. Burung ini melambangkan hubungan spiritual dengan Amang Kasuruan, karena diyakini mampu terbang ke surga. Istilah Amang Kasuruan berasal dari kata suru, yang berarti sumber dari semua hal. Ketika para misionaris datang ke Minahasa, kata Amang ditambahkan di depan sebagai penanda jenis kelamin laki-laki. Akibatnya, Amang Kasuruan berasosiasi dengan Tuhan Pencipta, sesuai dengan ajaran Kristen. BT masih mengerti tanda yang dihasilkan burung manguni melalui kicauannya. Ia belajar dari alam dengan mendengarkan dan merekam suara yang dikeluarkan oleh burung manguni tersebut. Kosmologi Tau Minahasa menjelaskan bahwa burung manguni dianggap sebagai burung yang sakral. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, Tau Minahasa telah mengembangkan budaya dan seni, termasuk seni musik serta melodi merdu dari burung manguni. Suara siulan musik dan lagu-lagunya sangat indah, menawan, dan harmonis. Siulan ini menjadi sinyal bahwa sesuatu akan terjadi. Pada zaman itu, seorang tonaas yang memimpin desa mencari petunjuk dengan mendengarkan siulan burung manguni. Keyakinan Tau Minahasa pada masa silam dikenal dengan sebutan agama Malesung. Sufit menyebutkan bahwa Malesung adalah agama kuno dari Minahasa yang menganut monoteisme, percaya pada Wailan Wangko yang agung, yang paling berkuasa. Burung manguni memiliki hubungan erat dengan budaya Minahasa sebagai representasi kebijaksanaan yang diberikan oleh Opo-Opung. Dalam kalangan Tau Minahasa, burung manguni dikenal dengan nama burung toshik atau totoshik dan juga memiliki nama lain yaitu burung mahot atau ot. Dalam istilah Latin, burung ini disebut Otus manadensi dari keluarga Strigidae. Simbol kebijaksanaan ini dapat dipahami melalui serangkaian bunyi siulan. Untuk Tau Minahasa, urutan siulan terdiri dari 1 hingga 9. Angka 9 dalam urutan itu disebut siau. Namun, dalam tradisi Minahasa, siulan burung manguni dianggap sebagai tanda bunyi dalam satu rangkaian yang disebut toshik. Menurut DP, kehidupan beragama masyarakat Tau Minahasa
di masa lalu dipenuhi dengan berbagai jenis upacara. Pemimpin tradisi disebut walian. Dalam setiap upacara telah disediakan sirih, pinang, saguer, serta hewan tertentu. Setiap kali ritual berlangsung, biasanya terdengar suara burung manguni yang melingkari proses adat itu. Burung manguni dianggap sebagai burung suci karena berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan opo, baik dalam setiap ritual maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut DP, dalam cerita mitologi Minahasa, terdapat seorang tokoh bernama Muntu Untu yang dikenal sebagai salah satu keturunan dari Lumimuut, Toar. Dua tokoh ini diyakini sebagai cikal bakal orang Minahasa. Tokoh legendaris lainnya adalah Mama Rimbing. Dalam kisah-kisah tradisional, Mama Rimbing dihubungkan dengan suara burung manguni yang didengar di malam hari. Mendengarkan suara burung manguni telah menjadi indikasi penting dalam berbagai aktivitas masyarakat. Para nenek moyang Minahasa hidup selaras dengan lingkungan sekitar dan semua yang ada di dalamnya, termasuk burung manguni. Mereka mencari pemahaman melalui interaksi dan belajar tentang berbagai cara untuk menjalani hidup bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, nenek moyang Minahasa memandang burung manguni sebagai sahabat dan sebagai teman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di alam. Bahkan, burung ini dianggap sebagai penghubung antara manusia dengan yang maha tinggi yang disebut Opo Wailan Wangko. Di malam yang indah dan tenang, burung ini memberikan sinyal atau kabar kepada manusia melalui suara nyanyiannya. Burung manguni seringkali dikenal dengan sebutan burung hantu. Hal ini disebabkan oleh suara kerasnya dan ukuran matanya yang besar yang menjadi ciri khas malam hari. Burung manguni sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta pengaruh dari globalisasi. Ruru tahun 2003 mencatat bahwa sejumlah orang beranggapan burung hantu menjadi simbol dalam gemim dan juga lambang area kota maupun kabupaten di Minahasa. Ruru tidak setuju dengan pandangan terkait burung hantu tersebut. Ini karena burung manguni dianggap burung yang suci, bijaksana, dan berfungsi sebagai penghubung antara Tuhan, Sang Pencipta dengan manusia. Tugas manusia adalah melaksanakan amanat untuk merawat dan menjaga burung manguni ini. Burung ini juga diselamatkan oleh karya Kristus Yesus seperti yang tertulis dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-20. Burung manguni kini hampir punah bersamaan dengan hilangnya hutan-hutan di dunia ini. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk melindunginya dari kepunahan. Salah satu caranya adalah dengan melestarikan hutan dan pohon-pohon besar yang menjadi tempat tinggal dan perlindungannya. Burung manguni menjadi simbol di wilayah Minahasa. Ini alasan mengapa burung manguni dihadirkan sebagai representasi Tou Minahasa seperti logo Gemim. Nilai sakral dari burung manguni dalam logo Gemim menunjukkan hubungan dengan gereja di Minahasa. Kesimpulannya adalah, sakralitas burung manguni dalam budaya masyarakat Minahasa menunjukkan bahwa simbol alam memiliki makna religius yang mendalam sebagai media komunikasi antara manusia dan Sang Pencipta yang disebut dengan Opo Empung Wailan Wangko. Dalam perspektif teori sakral, burung manguni dipahami sebagai representasi dari realitas ilahi yang melampaui dunia profan yang hadir melalui tanda, bunyi, dan pengalaman spiritual masyarakat. Melalui pendekatan teologis kontekstual, makna burung manguni tidak dihapus, melainkan direinterpretasi dalam terang iman Kristen. Hal ini menegaskan bahwa teologi tidak berdiri terpisah dari budaya, tapi justru berdialog dan berakar dalam konteks lokal. Dengan demikian, burung manguni menjadi simbol yang memperkaya refleksi iman, sekaligus menjaga identitas kultural masyarakat Minahasa. Namun, modernisasi, globalisasi, dan pengaruh pemahaman keagamaan tertentu telah menyebabkan pergeseran makna, serta menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai sakral tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian baik secara budaya maupun teologis, agar makna simbolik
burung manguni tetap hidup sebagai warisan leluhur sekaligus sumber refleksi iman yang kontekstual dan yang relevan.